Operasi pasar murah yang digelar Pemda Lombok Barat diserbu warga. Operasi pasar murah ini untuk menstabilkan harga sembako. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat gelar operasi pasar selama awal tahun ini. Hal ini dilakukan untuk memantau dan menstabilkan harga bahan pokok makanan di pasar, termasuk untuk memantau ketersediaannya. Pada awal Januari ini intens berkoordinasi dengan para distributor, baik distributor gula, cabai, beras, dan lainnya. Pengawasan dan pemantauan ini juga akan dimulai dari Gunung Sari, di mana pihaknya menggelar bazar dan pasar murah. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga karena kenaikan harga ini disebabkan oleh faktor cuaca, maka dari itu harus ada inovasi agar para ibu-ibu rumah tangga dapat menanam cabai di halaman rumah mereka di tengah tingginya harga cabai. Dengan tingginya harga kebutuhan pokok awal tahun seperti ini, telur, minyak goreng membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehingga operasi pasar tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Kalau yang rawitnya 30, yang keritingnya 13 satu kilo. Oh gitu. Ini jauh dari harga pasar ya? Iya, harga pasar. Kalau harga pasar gimana? Harga pasar biasanya berapa? Kalau di pasar, kalau cabenya 37 dia. Oh gitu. 38. Ini digelar hari ini saja atau akan terus ke tempat-tempat lain? Beda lokasi. Beda lokasi, kalau ada pasar murah ya kita datang. Ya. Kalau di pasar, Bu? Nggak pernah ke pasar. Oh, nggak pernah pasar. Oh. Kalau di rumah? 2.000 per biji. Oh, masih tinggi harganya ya? Kalau di sini berapa dijual? 10, 14. Oh, lumayan murah ya, Bu? Berarti agak terbantu dengan operasi pasar ini, Bu ya? Apabila dalam operasi pasar ditemukan kenaikan harga bahan pokok, maka itu yang akan dijadikan sebagai bahan laporan ke provinsi untuk kemudian ditindaklanjut. Disperindak memegang fungsi pengawasan dan pembinaan bila menemukan kasus semacam itu di pasar maupun di gudang-gudang yang menampung bahan pokok makanan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan stok vaksin Moderna di Kabupaten Lombok Tengah kadaluarsa. Stok vaksin tersebut sebagian besar untuk tenaga kesehatan dosis ketiga karena habis masa berlakunya. Ratusan dosis vaksin COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah kadaluarsa karena tidak digunakan sehingga habis masa berlaku. Vaksin yang mengalami kadaluarsa yakni vaksin jenis Moderna yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan untuk dosis ketiga. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lombok, sebanyak 770 vaksin jenis Moderna yang kadaluarsa dan saat ini masih tersimpan di gudang penyimpanan dan di sejumlah puskesmas. Adapun vaksin kadaluarsa disebabkan karena tim Satgas lebih fokus pada percepatan vaksinasi tahap 1 dan 2 serta vaksinasi anak pada usia 6 hingga 11 tahun, sementara vaksinasi nakes tahap ketiga belum sempat dilakukan. Meski ada vaksin yang mengalami kadaluarsa, namun pemerintah daerah menjamin tidak akan menghambat laju percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Tengah. Kita dosis 3? 72%. 7? 72. Yang dosis 2? Dosis 3? Dosis 3. Artinya sekarang kita tidak punya Moderna lagi? Sebentar kami akan, ini karena kita fokus pada dosis 1, dosis 2 yang kita utamakan, kemudian yang vaksin anak sekolah dalam 11 tahun. Yang di puskesmas dan di kita mau tarik dulu kan? Belum dimusnahkan. Vaksinasi yang dinyatakan kadaluarsa selanjutnya akan dikembalikan ke pemerintah pusat untuk segera dimusnahkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menutupi kekurangan kamar hotel saat perhelatan MotoGP Maret 2022 mendatang, pemerintah menyiapkan ribuan rumah warga di lingkar kawasan Mandalika untuk disulap menjadi homestay. Pergelaran balap MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret 2020 mendatang akan menyedot ribuan penonton. Namun beberapa kendala dan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dari kekurangan kamar hotel. Untuk mensiasati kekurangan kamar hotel tersebut akan menyiapkan 15.000 rumah warga di lingkar Kek, Bypass, dan Praya yang akan disulap menjadi homestay.
Selain itu, Kepala BPBD Lombok Tengah terus gencar dalam proses pendataan rumah warga yang layak untuk dijadikan homestay. Terkait kekurangan kamar untuk GP ini kita ada kerjasama dengan Hospitality of Indonesia Network. Bagaimana untuk kita bisa mengkonversi rumah masyarakat atau rumah penduduk di sekitar KEK dan koridor bypass itu untuk kita jadikan sebagai homestay. Di sini nanti dari Hospitality of Indonesia Network yang biasanya dari INA Group ya, ini dia akan membantu kita bagaimana standarisasi untuk homestay yang ada di desa wisata seperti itu. Kalau di daerah sana sendiri ada berapa homestay yang disediakan? Jadi untuk saat ini memang kita udah banyak ya homestay-nya. Dari 10 Lombok ini kalau untuk hotel sama ini kan baru tercukupi sekitar 16.000 ya, 16.000 kamar. Dengan target kita 70.000 penonton nanti. Saya yakin itu nggak akan cukup kalau seandainya kita tidak dibantu dengan rumah masyarakat yang akan kita jadikan sebagai homestay itu. Penonton MotoGP diprediksi mencapai 70.000 penonton meski di tengah pandemi COVID-19. Kedepannya, homestay akan lebih banyak diberdaya dalam membantu menutupi kekurangan hotel di wilayah Lombok dalam ajang MotoGP. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.